Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda semuanya di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pembelajaran kita pada kesempatan ini melalui video, tapi mudah-mudahan melalui video ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mencari ilmu. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Apakah di antara kalian pernah mendengar sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Pasti Pak yakin bahwa di antara kalian sudah mengenal ketiga sujud ini. Bahwa ketiga sujud ini bisa dilakukan di dalam sholat dan juga bisa dilakukan di luar sholat. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah satu, peserta didik dapat memahami ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan tepat dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan arti atau makna sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan tepat. Dengan baik. Yang kelima, peserta didik dapat memutuskan untuk melakukan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan baik dan sesuai dengan ketentuan atau kejadian yang dialami dengan baik dan benar. Anak-anak semua, apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah untuk sujud sahwi, kita akan membahas tentang pengertian sujud sahwi. Yang kedua, hukum sujud sahwi. Ketiga, tata cara sujud sahwi. Begitu pula sujud tilawah. Kita juga akan membahas pengertiannya, ayat-ayat sejadah, ayat-ayat yang harus kita sujud ketika membaca ayat-ayat sejadah, atau ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat-surat yang ayat-ayatnya adalah mengandung ayat sejadah. Dan yang ketiga adalah tata cara melakukan sujud tilawah. Sedangkan yang untuk sujud syukur sama, kita akan membahas pengertiannya, hukum melakukan sujud syukur, dan tata cara melakukan sujud syukur. Baik anak-anak, sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan sujud. Sujud adalah satu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sajada yasjudu sajdan, wa masjadan fahuwa sajidun, wa dzaka masjudun usjud la tasjud, masjidun misjadun. Yang arti harfiahnya kurang lebih adalah sembah, berdoa, dan sinonim lainnya. Artinya kata yang semacam itu dinamakan dengan sujud. Sedangkan arti sujud secara istilah adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakan sujud merupakan gerakan berlutut dengan cara meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki ke lantai sambil bertasbih. Dengan bersujud, manusia mengakui dirinya sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah yang Maha Agung.
serta akan mendapat rahmat dan ampunan darinya. Ya, itu adalah pengertian dari kata sujud. Sekarang kita pindah kepada pembahasan bagian A, yaitu sujud sahwi. Sujud tadi Pak sudah artikan, sekarang kita lihat sahwi. Apa arti sahwi? Sahwi itu lupa atau lalai. Sujud sahwi dilakukan dengan tujuan untuk menambal kekurangan atau kelebihan dalam sholat karena lupa atau lalai tanpa harus mengurangi sholat tersebut dari awal. Jadi begitu anak-anak. Apabila lupa membaca tasyahud, lupa jumlah rakaat, kelebihan rakaat atau kekurangan rakaat, maka boleh melakukan sujud sahwi. Sebab-sebab melakukan sujud sahwi diantaranya tadi Pak sudah singgung, satu kelebihan azyadah fir rakaat, ya, menambah rakaat sholat. Yang kedua, kekurangan anak fir rakaat, ya, mengurangi atau kurang rakaatnya. Yang ketiga, ragu-ragu asyakku fi shalah, ya, jadi ragu-ragu dalam bilangan sholat, apakah sudah pas rakaatnya atau belum. Yang keempat, lupa melaksanakan sunat duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, membaca selawat Nabi pada tasyahud awal, membaca selawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, dan membaca kunut subuh bagi yang biasa melakukannya. Baik anak-anak, itu adalah sujud sahwi. Sekarang kita lihat pendapat para ulama tentang hukum melakukan sujud sahwi. Madhab Syafi'i, mereka menganggap bahwa sujud sahwi sebagai sunnah muakkad. Artinya sungai yang sangat ditekankan atau dianjurkan. Jadi kalau lupa bahwa kekurangan rakaatnya, kelebihan rakaatnya, atau lalai, maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi menurut madhab Syafi'i. Yang kedua, madhab Maliki. Maliki menganggap juga bahwa sujud sahwi sebagai sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dilakukan. Berarti sama seperti madhab Syafi'i. Yang ketiga, madhab Hanafi. Madhab Hanafi mereka menganggap bahwa sujud sahwi hukumnya wajib dilakukan apabila waktunya tersedia bagi seorang imam atau seseorang yang sholat sendirian, munfarid. Untuk makmum wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Tapi kalau sholat sendiri, lakukan sendiri. Jadi menurut madhab Hanafi, melakukan sujud sahwi hukumnya adalah wajib. Sedangkan menurut madhab yang keempat, yaitu madhab Hambali, mereka menganggap bahwa sujud sahwi hukumnya wajib juga. Namun derajat kewajibannya terkadang dapat turun menjadi mandub atau sunnah, bahkan bisa juga mubah. Artinya tergantung daripada situasi dan kondisi. Kalau boleh lakukan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini berarti dia lebih fleksibel, lebih ringan. Tapi tergantung pada Anda semuanya. Kita mau pakai pendapat yang mana? Intinya semuanya dilakukan oleh Rasul. Ini hanya pendapat para madhab, para imam, ulama-ulama madhab yang empat. Bisa saja kita pilih dari salah satu di antara mereka. Baik anak-anak, sekarang kita pindah kepada tata cara melakukan sujud sahwi. Tata cara melakukan sujud sahwi diantaranya adalah satu, melafadzkan niat dalam hati.
Jadi kalau kekurangan, kelebihan, atau ragu-ragu, pingin lakukan sujud sahwi, maka diawali dengan niat. Yang kedua, mengerjakan sujudnya 2 kali. Ya, bisa juga 1 kali juga boleh. Yang ketiga, sujud dilakukan ketika ingat, sekalipun di luar sholat. Jadi sholatnya sudah selesai, baru ingat bahwa tadi lalai, atau tadi kekurangan, tadi lupa, maka lakukanlah sujud sahwi. Dan yang terakhir, sujud dilakukan sebelum salam. Jika ingat kelalaian, sholat sebelum salam. Jadi masih sholat, masih dalam keadaan sholat, dia ingat bahwa tadi lupa tasyahud awal, maka dia takbir untuk sujud sahwi sebelum melakukan salam. Adapun yang terakhir yaitu bacaan sujud, bacaan doa ketika melakukan sujud sahwi. Ada beberapa doa yang bisa kita dapat lakukan atau memakainya ketika melakukan sujud sahwi. Yang pertama diantaranya adalah Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfir li. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan segala pujian bagimu ya Allah yang maha ampunilah aku. Ya Allah ampunilah aku. Itu hadis riwayat Bukhari. Artinya boleh, bisa menggunakan doa itu juga bisa. Yang kedua, Subhana Rabbiyal A'la, sama dengan sujud ketika sholat biasa. Ya, jadi kita sujud sahwi bisa baca kembali doa yaitu Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang maha tinggi. Itu hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah Subhana ma la yanamu wa la yashu. Maha Suci Allah, Maha Suci Zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu para ulama sepakat bahwa doa yang paling bagus, yang paling masyhur adalah membaca ini. Subhana ma la yanamu wa la yashu. Maha Suci Engkau, ya Allah, Zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Bagaimana anak-anak? Mengertikan sujud sahwi? Ya, insya Allah Pak yakin bahwa Anda pasti mengerti sujud sahwi. Sekarang kita pindah ke B, yaitu sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tadi definisinya sudah, sekarang tilawah. Tilawah itu artinya bacaan. Ya, bacaan. Nah, sedangkan arti secara istilah adalah sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sejadah di dalam Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah hukumnya adalah sunnah, sama seperti tadi sujud sujud sahwi. Hanya berbeda para ulama, ada yang mewajibkan, ada yang menyunahkan, ada bahkan tergantung keadaannya sampai membolehkan. Riwayat sujud tilawah dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai ayat sejadah, beliau bertakbir lalu bersujud, maka kami pun bersujud bersama-sama beliau. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Jadi para sahabat sedang duduk-duduk membaca Al-Quran dengan Rasul. Ketika Rasul sampai ayat sejadah, maka beliau takbir lalu sujud. Ketika itu para sahabat melihat beliau sedang sujud, maka mereka pun ikut sujud, melakukan sujud tilawah. Nah, selanjutnya ayat-ayat sejadah. Di antaranya terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 206. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbik la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu
walahu yasjudun. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua surat Ar-Ra'd ayat 13. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'a wa karha wa dhilluhum bil gudui wal asal. Itu surat Ar-Ra'd. Yang keempat surat An-Nahl ayat 50. Wa yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan ayat selanjutnya yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra yakni ayat 109. Wa yakhruna lil adqani yabquna wa yazidunahum khusyu'an. Ya, di antara itu adalah ayat-ayat di antara ayat-ayat yang ayat-ayat sejadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Masih banyak. Sebenarnya di Al-Quran itu ada 15 ayat yang terdapat ayat-ayat sejadah. Tapi di situ Pak hanya menyebutkan 4 ayat saja. Di antaranya ayat-ayat yang lain terdapat dalam surat Al-Insyiqaq, yaitu Allah SWT berfirman yang berbunyi atau di dalam surat An-Najm wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Atau terdapat dalam surat Insyiqaq yaitu fasjudu lillahi wa'budun. Itu surat An-Najm. Ya, An-Najm. Kalau dalam Insyiqaq yaitu wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Atau di dalam surat Al-Alaq kalla la tuti huwasjud waqtarib. Itu di antara ayat-ayat yang terdapat ayat sejadah. Ada di dalam Al-Quran yang terdapat ayat-ayat sejadah. Baik anak-anak semua, mari kita melihat selanjutnya. Ya, masih banyak ayat-ayat sejadah. Ada 15. Mari kita pindah kepada tata cara sujud tilawah. Tata cara melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan sebanyak 1 kali ketika menjumpai ayat sejadah. Baik di dalam maupun di luar sholat. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Bacaan sujud tilawah sama seperti bacaan yang dibaca dalam sujud syukur. Yaitu sebagai berikut. Bisa memakai doa. Doanya ada 3 ya. Terserah Anda mau pakai yang mana. Yang pertama, Subhana Rabbiyal A'la. Jadi ketika mau sujud tilawah, boleh pakai doa sujud yang biasa kita baca dalam sholat. Atau bisa juga memakai Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syawwarahu wa sakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau memakai yang ketiga yaitu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya, jadi itu adalah doa-doa yang dibaca ketika melakukan sujud tilawah. Sekarang keadaan sujud tilawah. Sujud tilawah ketika sholat sendirian. Ketika seseorang menjumpai surat atau ayat yang terdapat
ayat sejadah, surah yang terdapat ayat sejadah, maka ia dapat langsung sujud 1 kali. Kemudian melafalkan doa sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang kedua, sujud tilawah dalam sholat berjamaah. Apabila imam menjumpai ayat sajadah dalam surat yang dibacanya ketika sholat, ia dapat langsung melakukan sujud tilawah. Makmum sebaiknya ikut bersujud mengikuti imam. Makmum tidak boleh bersujud jika imam tidak sujud. Jadi ketika imam dalam sholat jamaah melakukan sujud tilawah, maka para makmum itu tidak boleh berdiri, tapi harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi kalau imam melakukan sujud tilawah, makmum pun harus ikut melakukan sujud tilawah. Dan selanjutnya yang tidak dibolehkan itu adalah kalau imam tidak lakukan sujud tilawah, makmum jangan lakukan sujud tilawah. Jadi karena kita sholat itu kita mengikuti imam. Ada hadisnya, innama ju'ala al-imamu liutamma bihi fa idza kabara fakabbiru. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka apabila dia takbir maka takbirlah. Apabila dia ruku maka rukulah. Apabila dia itidal maka itidallah sambil membaca Allahumma rabbana lakal hamdu atau rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u syitta min syai'in ba'du. Terus sampai terakhir. Jadi tidak boleh menyelisihi imam. Nah, selanjutnya sujud tilawah di luar sholat. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Pertama, membaca niat dalam hati. Hendak melakukan sujud tilawah. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga, melakukan sujud tilawah beserta doanya. Dan yang keempat, boleh melakukan salam ke kiri dan salam ke kanan dan salam ke kiri. Kalau tidak salam juga tidak masalah. Kecuali dalam sholat. Artinya baik anak-anak semua yang Pak sayangi. Mari pada kesempatan ini kita coba melihat pindah ke bagian C yaitu sujud syukur. Sujud tadi definisi secara bahasanya Pak sudah sampaikan. Sekarang kita lihat kepada syukur. Apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur itu sama sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syakkara yashkuru syukran wa mashkuran fahuwa syakirun wa dzaka mashkurun. Ya, syukran wa mashkuran fahuwa syakirun ya. Mashkuran miskarun. Jadi orang yang melakukan sujud itu dinamakan dengan sajid ya, atau orang yang syukur itu namanya syakir, orang yang syukur. Nah, sekarang kita kembali kepada pengertian sujud syukur. Sujud syukur secara istilah yaitu sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab seseorang melakukan sujud syukur. Di antaranya sujud syukur dilakukan ketika mendapatkan nikmat dan anugerah yang besar. Misalnya lulus dari suatu ujian, sembuh dari penyakit kronis yang menderita, selamat dari musibah atau bencana, mendapat kabar gembira. Jadi sujud syukur itu dilakukan karena 3 hal. Pertama karena mendapatkan nikmat, kedua karena mendapatkan kabar gembira, dan yang ketiga karena terhindar dari musibah. Itu hukum sebab-sebab seseorang melakukan sujud syukur. Sekarang yang C, yang selanjutnya yaitu hukum sujud syukur. Hukum sujud syukur, kebanyakan ulama jumhur
atau jumhur ulama seperti ulama madhab Syafi'i dan Hambali menganggap sujud syukur sebagai amalan sunnah, mustahab. Sedangkan yang lain mereka menganggap ada yang membolehkan, ada yang mewajibkan. Jadi itu ya. Syarat-syarat seseorang melakukan sujud syukur. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat. Jadi ketika ingin melakukan sujud syukur, pakaian yang kita pakai harus bersih. Badan kita pun demikian harus bersih dari najis dan hadas. Ya. Dan tempat yang kita pakai untuk sujud pun harus bersih dari najis dan hadas. Tidak boleh kotor tempatnya. Yang kedua, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap ke tempat yang lain, ke arah yang lain, tapi arah yang harus kita pakai untuk menghadap itu adalah kiblat. Kalau kita orang Indonesia, kiblatnya kita menghadap ke bagian barat karena memang posisi Ka'bah ada di bagian barat. Beda dengan orang Afrika. Afrika menghadap ke bagian timur karena memang posisi mereka ada di barat daripada Ka'bah. Mungkin beda lagi dengan orang Eropa. Orang Eropa mungkin menghadap ke selatan karena mereka berada di bagian utara daripada Ka'bah. Nah, itu anak-anak, itu syarat-syarat seseorang melakukan sujud syukur. C. Sujud atau selanjutnya yaitu tata cara sujud syukur. Sujud syukur dilakukan dalam keadaan suci, menutup aurat, menghadap kiblat, tidak bicara, dan bersujud seperti sujud dalam sholat. Tata cara sujud syukur dari awal sampai akhir adalah sebagai berikut. Pertama, niat. Dilaksanakan di dalam hati. Dilaksanakan ketika takbiratul ihram. Bisa juga membaca niat seperti yang biasa. Nawaitu sujud syukur sunnatan lillahi ta'ala. Jadi sujud syukur itu hukumnya sunnah. Maka di dalam niat pun membaca sunnatan. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat bersujud syukur sunnah karena Allah ta'ala. Selanjutnya takbiratul ihram. Membaca kalimat Allahu Akbar. Lalu mengangkat kedua tangan dalam posisi berdiri sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kedua telinga. Selanjutnya melakukan sujud. Sujud melakukan satu kali sujud setelah takbir. Membaca doa sujud dan salam. Ya, itu tata cara melakukan sujud syukur. Adapun bacaan doa sujud syukur yang dapat diamalkan adalah sebagai berikut. Jadi, kalau Anda ingin melakukan sujud syukur, mana doanya? Ini doa-doanya. Doanya banyak. Di antaranya adalah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya alladhi khalaqahu wa sawwara wa saqqa samahu wa basaruhu bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau bisa juga memakai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Atau yang ketiga bisa pakai Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Ya, itu diantara doa-doa ya. Terserah Anda mau pakai yang mana. Semuanya boleh. Selanjutnya, rangkuman materi. Baik dari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, perhatikan yang pertama. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukum sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur adalah sunnah. Artinya boleh lakukan apabila melakukannya
mendapat pahala, tidak melakukan juga tidak berdosa. Yang kedua, sujud sahwi dilakukan karena kelebihan, kekurangan, atau ragu dalam bilangan rakaat salat. Lupa mengerjakan tasyahud awal, dan khusus bagi pengikut mazhab Syafi'i karena lupa membaca doa qunut. Itu ya. Jadi itu kalau untuk orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i, atau kalau kita di Indonesia biasanya orang NU subuh itu ada baca kunut. Maka kalau lupa membaca kunut, maka lakukanlah sujud sahwi. Yang ketiga, yaitu sujud syukur dilakukan karena memperoleh nikmat, anugerah, atau terhindar dari musibah atau bahaya. Yang keempat, kebanyakan ulama berpendapat bahwa sujud syukur harus dilakukan dalam keadaan suci, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Kelima, sujud tilawah dilakukan karena menjumpai, membaca, atau mendengar bacaan ayat sajadah. Jadi sujud syukur ini, sujud tilawah ini bisa dilakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Ketika membaca atau mendengar. Jadi kita membaca atau kita mendengar orang lain sedang membaca ayat sajadah, maka kita takbir lalu lakukan sujud tilawah. Yang keenam, sujud tilawah dapat dilakukan di dalam atau di luar sholat. Ya sama, tadi Pak sudah bilang. Ketujuh, hikmah sujud syukur antara lain memperoleh ketentraman batin, akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Baik anak-anak semuanya. Demikianlah materi kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang barusan Pak sampaikan melalui video ini Anda bisa dapat memahaminya dan bisa dapat mempraktekannya jika Anda ingin mempraktekannya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Terakhir, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.